Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Arif Syarifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang pemeriksaan perkara biasa dalam hukum acara pidana. Next. Pemeriksaan perkara biasa merupakan proses pemeriksaan perkara pidana secara umum di pengadilan negeri, tanpa menggunakan acara khusus. Jadi, ini adalah prosedur utama untuk memeriksa perkara pidana di mana hakim dan jaksa dan penasihat hukum saling berperan untuk menemukan kebenaran material yang semua langkahnya mengikuti aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Next, tiga ada dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan perkara biasa tercantum dalam pasal 152 sampai pasal 196 KUHP. Antara lain, pasal 152 penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak-pihak. Yang kedua, ada pasal 196 tentang pengajuan eksepsi atau keberatan. Yang ketiga, ada pasal 160 pemeriksaan saksi-saksi. Yang keempat, ada pasal 189 yang berisi pemeriksaan terdakwa. Yang kelima, pasal 193 yang berisi pembacaan putusan oleh hakim. Next. Tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan perkara biasa terdiri dari beberapa tahapan, yaitu persiapan sidang, yaitu penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak-pihak. Yang kedua, pembacaan surat dakwa oleh jaksa penuntut umum. Yang ketiga, ada eksepsi atau keberatan oleh penasihat hukum. Yang keempat, ada pemeriksaan saksi dan barang bukti. Yang kelima, ada pemeriksaan terdakwa. Yang keenam, ada tuntutan atau rekuisitor dari jaksa. Yang ketujuh, ada pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum. Yang delapan, ada replik dan duplik antara jaksa dan penasihat hukum. Yang kesembilan, musyawarah dan putusan hakim. Next. Pihak yang terlibat. Dalam pemeriksaan perkara biasa, terdapat beberapa pihak yang berperan penting, yaitu yang pertama, ada hakim dan majelis hakim sebagai pihak yang memimpin dan memutus perkara. Yang kedua, ada jaksa penuntut umum sebagai pihak yang menuntut terdakwa. Yang ketiga, ada terdakwa dan penasihat hukumnya yang membela diri dalam proses persidangan. Yang keempat, ada saksi dan ahli yang memberikan keterangan untuk membantu pembuktian. Yang keempat, ada panitera dan petugas pengadilan yang membantu kelancaran administrasi persidangan. Next. Selanjutnya ada tujuan pemeriksaan. Tujuan utama pemeriksaan perkara biasa adalah menemukan kebenaran material, yaitu kebenaran sejati dari suatu peristiwa pidana. Selain itu juga menjamin hak-hak terdakwa dan korban terpenuhi. Hasil dari pemeriksaan inilah yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Next, yaitu contoh kasusnya. Di sini terdapat contoh kasus Jessica Kumala dalam perkara Kopisnya tahun 2016. Kasus ini disidangkan dengan acara pemeriksaan biasa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang prosesnya melibatkan banyak saksi, ahli forensik, dan barang bukti. Sehingga berlangsung cukup panjang, pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap terdakwa. Next. Selanjutnya ada hambatan. Namun, pemeriksaan perkara biasa juga memiliki beberapa hambatan. Antara lain, yang pertama ada banyak saksi dan barang bukti yang memperpanjang proses. Yang kedua,
Ketidakhadiran saksi atau terdakwa yang dapat menunda sidang. Yang ketiga, adanya masalah administratif dan penumpukan jadwal di pengadilan. Yang keempat, tekanan publik terhadap proses sidang yang bisa memengaruhi jalannya pemeriksaan. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pemeriksaan perkara biasa adalah prosedur utama dalam hukum acara pidana Indonesia. Proses ini diatur secara rinci dalam pasal 152 sampai pasal 196 KUH dan bertujuan untuk menemukan kebenaran materi secara adil dan transparan. Yang penerapannya sangat penting dalam memutuskan keadilan bagi masyarakat, seperti terlihat pada berbagai kasus besar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua.